Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, apa kabar? Tentunya sehat. Eh, Kembali lagi ketemu dengan saya, Dr. Oktarini Kamila Srekar, SMSI. Nah, hari ini kita akan membahas tentang website sistem informasi pelayanan publik. Nah, sebelumnya kita mulai perkuliahan, kita doa dulu. Baik, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan ajaran agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, eh, sebelum saya ke materi, saya mengingat kembali ya tentang visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, kemudian ada visi prodi akuntansi, nah kemudian ada misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, kemudian misi dari prodi akuntansi, nah kemudian ada 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi. Kemudian ada 7 nilai dasar yayasan dan budaya Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, ini sudah saya sampaikan sebelumnya pada pertemuan pertama. Oke, eh, selanjutnya kita masuk ke mereview materi sebelumnya. Nah, di sini para mahasiswa sudah membahas tentang sistem informasi manajemen publik, ya bahwa dalam informasi itu kita perlu memanage ya informasi, artinya memilah-milah informasi yang akan menjadikan eh, ataupun membantu ya para manajer ya untuk pengambilan keputusan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sistem informasi pelayanan publik, nah artinya di sini informasi itu ternyata membantu para masyarakat. Nah, jadi bukan hanya satu individu yang membutuhkan, tapi seluruh masyarakat membutuhkan pelayanan atas informasi tadi. Nah, kemudian masuk di selanjutnya mahasiswa sudah belajar tentang website sistem informasi pelayanan publik. Nah, di sini mahasiswa sudah mengetahui link-link jaringan tentang sistem informasi pelayanan publik. Nah, kemudian, nah, sistem informasi pelayanan publik itu dikatakan bahwa dia informasi yang akurat ya dan tidak sembarangan dalam memberikan informasi, maka di sini perlunya ada kebijakan yang mengatur tentang sistem informasi pelayanan publik itu kebijakan Peraturan Menteri PAN-RB itu nomor 13 tahun 2017. Nah, oke, baik. Kita lanjut eh, ke materi kita. Ya, di sini kita akan bahas tentang konsep dan prinsip dari pelayanan publik. Nah, di sini kita lihat dulu eh, klasifikasi kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini mungkin eh, para mahasiswa sudah mengetahui ya bahwa kebutuhan manusia itu ada tiga, kebutuhan primer, nah kemudian kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Nah, di mana kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang mutlak dan harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Nah, sedangkan kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier itu kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda dan tidak akan mempengaruhi keberlangsungan hidup individu itu tadi. Nah, kita lihat di sini bahwa kebutuhan manusia, kemudian ada keinginan manusia, dan di sini ada pelayanan. Nah, di sini kita membagi bahwa pemberian pelayanan publik itu harus realisasi. Nah, artinya di sini bahwa pemerintah harus benar-benar memberikan kepelayanan kepada masyarakat, ya baik kebutuhan dan keinginannya gitu. Nah, kemudian siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab atas uh, memenuhi kebutuhan manusia dan keinginan manusia itu ya dengan melalui pelayanan tadi. Nah, di sini adalah bagaimana peran negara yaitu dalam perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Nah, kita lihat dasar penyelenggaraan
yang baik ya di sini adalah hak warga negara, kemudian diselenggarakannya dengan pajak warga negara, kemudian adanya tujuan strategis, dan kemudian memenuhi kebutuhan warga negara itu sendiri, dan terakhir adalah melindungi warga negara tersebut. Nah, pelayanan publik, kita lihat definisi dari tahun 98, dia mengartikan bahwa segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan di daerah, dan kemudian ada lingkungan, BUMN, ataupun BUMD dalam bentuk barang ataupun jasa. Nah, baik di mana bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, baik, selanjutnya di sini kita lihat lagi ya bahwa ada lagi ya definisi tentang pelayanan publik. Oke, kita simak ya para mahasiswa di sini berdasarkan Depdagri tahun 2004. Nah, dia mengatakan bahwa suatu proses bentuk bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan ya dan hubungan interpersonal, tercipta kepuasan dan keberhasilan. Jadi setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang ataupun jasa. Nah, jadi pelayanan itu tidak hanya serta-merta hanya sebagai secara jasa saja, tapi harus jelas ya. Seperti apakah yang produk yang dibutuhkan? Nah, itu baik bentuk barang atau dalam bentuk suatu jasa seperti itu. Di mana ya pelayanan itu adalah tujuannya ya balik lagi tujuan dari pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat. Nah, kita lihat lagi ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Nah, dia mengatakan bahwa kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, nah kemudian jasa dan ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, di sini artinya masyarakat memang betul-betul harus memperoleh pelayanan itu. Nah, seperti apa pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat? Di mana ada jangkauannya yang 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 boleh layak eh, diperoleh dengan yang tidak, gitu. Nah, kita lihat jenis-jenis pelayanan itu ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Contoh barang. Nah, bahwa di sini masyarakat membutuhkan air bersih. Kalau dia menggunakan air kotor, maka masyarakat akan tercemar, artinya tercemar lingkungan ataupun artinya kesehatannya itu tidak baik. Jadi dia membutuhkan air bersih. Nah, jadi pemerintah menyediakan perusahaan air bersih. Nah, kemudian eh, kalau malam hari akan gelap, maka masyarakat membutuhkan listrik. Nah, ataupun selain untuk menerangi di malam hari, masyarakat juga ingin memperoleh istilah atau melaksanakan aktivitasnya, dia memang membutuhkan listrik. Nah, maka di sini pemerintah harus menyediakan itu listrik. Nah, berarti di sini pemerintah mendirikan suatu perusahaan listrik. Nah, kemudian di sini untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat butuh masak. Memang kita bilang bisa aja dari kayu, tapi dengan adanya perkembangan zaman, ya kayu itu nggak tersedia ya untuk selamanya gitu. Seperti itu kita bilang. Nah, maka pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempermudah masyarakat ya. Kalau dulu kita menggunakan minyak tanah ya atau minyak lampu. Nah, sekarang lebih dipermudah lagi oleh pemerintah seperti itu adalah gas. Jadi gas untuk masyarakat, pemerintah mempermudah masyarakat dengan mendapatkan gas LPG yang bersubsidi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat produknya dalam jasa, nah di sini adalah eh, pemerintah akan menyediakan pendidikan kepada masyarakatnya agar masyarakat tidak artinya mendapatkan ilmu pengetahuan, dia tidak buta huruf, tidak buta angka ya, terus meningkatkan karirnya, maka
pemerintah menyediakan sekolah baik dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, kemudian untuk melihat atau misalnya masyarakat sakit atau mengecek kesehatan, maka dia membutuhkan suatu rumah sakit. Maka di sini pemerintah menyediakan dokter untuk merawat si masyarakat yang sedang tidak sehat ya. Nah, kemudian pelayanan administrasi, nah seperti contohnya untuk kartu identitas masyarakat. Jadi dia butuh kartu ya tanda penduduknya, ya identitas bahwa dia merupakan masyarakat Republik Indonesia, warga negara Republik Indonesia di pemerintah atau di provinsi mana, di kota mana gitu. Nah, kemudian akte kelahiran ataupun surat tanah bukti bahwa dia ternyata lahir pada tanggal dan sekian dan di kota mana. Nah, kemudian akte tentang rumah bahwa rumah tersebut adalah milik si masyarakat A seperti itu. Oke, next kita lanjut. Nah, di sini kita akan melihat ruang lingkup pelayanan publiknya. Nah, kalau pada pelayanan jasa publik, nah kita lihat di sini apa sih sebenarnya perbedaannya ya. Nah, di sini adanya penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah dengan menggunakan dana APBN dan APBD. Sedangkan kalau di pelayanan barang, nah adanya pengadaan dan penyaluran barang publik oleh instansi pemerintah dengan menggunakan dana APBD dan APBN ya tidak terlepas dari itu. Sedangkan untuk pelayanan administratif ya farmasi di sini adanya tindakan ya administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda warga negara. Nah, yang kedua kita lihat ya di pelayanan jasa publik bahwa penyedia jasa publik itu oleh BUMD dan ataupun BUMN. Nah, sama di untuk pelayanan barang, pengadaan dan penyaluran barang publik oleh pihak BUMN ataupun BUMD. Sedangkan di pelayanan administratif, ya tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur ya dalam peraturan perundang-undangan diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Nah, kalau kita lihat yang ketiga di sini ya bahwa sorry, nah, nah, penyedia jasa publik yang pembiayaannya di luar dari poin 1.2 tetapi menjadi misi negara yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan nah, untuk di pelayanan jasa publik. Nah, sedangkan di pelayanan barang publik itu adalah pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya di luar poin 1 dan 2, tetapi menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, kita lihat unsur dalam pelayanan publik itu ada 3. Nah, apa saja? Yang pertama adanya organisasi penyelenggara pelayanan. Nah, siapa sih? Kita harus jelas nama organisasi dalam pelayanan itu tadi. Nah, sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat tadi. Nah, jadi kita membuat organisasi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penerimaan layanan atau pelanggan itu orang atau masyarakat yang berkepentingan. Nah, yang ketiga adalah kepuasan yang diterima oleh si penerima layanan atau pelanggan. Nah, bagaimana? Apakah masyarakat tadi atau pelanggan tadi sudah puas atas layanan yang diberikan ya terhadap kebutuhannya itu tadi? Seperti itu. Oke, nah kita lihat di sini selanjutnya adanya what determinant customer satisfaction. Nah, berarti kepuasan ya kepuasan si pelanggan itu adalah preference ya service dikurang dengan expected service. Nah, artinya kalau bisa dengan biaya yang murah ya, tapi dia memiliki jasa pelayanan yang sangat baik seperti itu. Nah, service provider diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Nah, di sini kita lihat pelayanan ya. Di sini kalau untuk barang publik ya, bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Nah, artinya publik itu tidak bisa dengan berdiri sendiri, jadi harus ada antara pemerintah dengan swasta. Nah, kita lihat di sini
Korporasi ya artinya merupakan produk-produk jasa yang dilakukan oleh perusahaan pemerintah ya BUMN atau BUMD yaitu seperti jasa transportasi kereta api, kemudian PDAM air bersih, nah kemudian Pertamina ya, ini berhubungan dengan minyak, nah kemudian ada listrik ya untuk penerangan jalan kita ya dan semua aktivitas kita yang berhubungan dengan menggunakan teknologi maka dibutuhkan listrik. Nah, kemudian ada pos ya sebagai jasa pengiriman barang ataupun dokumen. Nah, lembaga independen itu di sini ada Komisi Penyiaran Indonesia, nah kemudian ada Ombudsman Republik Indonesia, ada jasa Komisi Pemberantas Korupsi, ada jasa Komisi Pemilihan Umum. Nah, kalau kita lihat di swasta, ya di sini organisasi yang melaksanakan misi negara karena undang-undang itu ada rumah sakit swasta, sekolah swasta, ya, dan lain-lainnya. Ini berhubungan dengan jasa pendidikan dan kesehatan. Oke, kita lihat perkembangan pelayanan publik. Nah, di sini kita membandingkan eh, perbandingan paradigma administrasi publik. Nah, kita lihat yang pertama di OPA. Nah, dia di sini menaruhkan perhatian pada fokus pemerintah pada pelayanan-layanan secara langsung ya, penyediaan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan publik. Nah, sedangkan di NPM itu ya, kalau kita lihat ya, menekankan penggunaan mekanisme dan teknologi pasar sehingga memandang hubungan ya eh, antara badan publik dengan pelanggan sebagai mana layaknya transisi yang tersedia antara penjual dan pembeli. Nah, kemudian DNPS-nya itu adalah negara harus menjadi lebih kuat dan menyediakan bentuk-bentuk pelayanan dasar yaitu justru gratis sehingga bisa dinikmati dan dirasakan hasil kerja pemerintahnya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua kalau kita lihat dalam organisasi publik, dia beroperasi paling efisien sebagai sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintah itu dibatasi. Nah, untuk NIMPM tadi, peran manajer publik ditantang untuk menemukan ya cara-cara inovasi dalam menswastakan berbagai fungsi yang semula diperankan pemerintah. Kemudian lanjut di sini kita pada memperkuat peran administrator publik untuk menunjukkan eksistensi dan keberpihakan negara dalam melayani masyarakat negara ada untuk melayani ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya di sini kita bahas tentang paradigma baru dalam pelayanan ya nomor 25 tahun 2009. Nah, artinya di sini bahwa katanya masyarakat berperan penting ya ataupun aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap tingkatan proses. Nah, jadi artinya tidak hanya satu proses saja. Jadi dia harus mengikuti eh, tahap-tahapannya ya supaya bisa mengetahui gitu apakah benar-benar pelayanan itu benar memenuhi ya atau tujuan dari kesejahteraan dari masa apa ya masyarakat tadi. Nah, kedua, hak masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik dan berkualitas harus disampaikan dengan cara yang disepakati bersama antara penyelenggara layanan, pemerintah dan pengguna layanan itu ada masyarakat. Nah, di sini perlunya evaluasi gitu supaya kita bisa melengkapi kekurangan tadi. Jadi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat tentang layanan tadi. Sudahkah cukup baik? Sudahkah memenuhi mencapai tujuan itu tadi? Nah, jadi kalau tidak, di sini kita sama-sama antara pemerintah dan masyarakat menyelesaikan permasalahan itu tadi. Nah, kita masuk di sini adalah prinsip dari pelayanan publik, yaitu ada 9. Nah, jadi dengan menggunakan prinsip ini, maka pelayanan publik itu benar-benar bisa berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama itu adalah partisipasi. Nah, kemudian transparan, ya, secara terbuka, responsif. Nah, kemudian tidak ada diskriminatif, ya, kemudian mudah dan murah, efektif dan efisien. Nah, kemudian accessibility, ya,
accessibly ya, kemudian akuntabel, dan terakhir itu adalah sesuatunya berkeadilan. Jadi adil di mana benar-benar semua orang merata mendapatkan pelayanan publik, tidak ada pembedaan ya seperti itu. Baik, demikian materi kita hari ini. Saya sampaikan ya kepada para mahasiswa ya. Untuk lebih jelasnya lagi nanti diulang-ulang ya materinya, silakan nanti lihat di portal. Oke, tetap semangat dan sukses untuk para mahasiswaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.